إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib kembali lagi mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan tadi. Bagaimana maksudnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa? Maksudnya ialah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, kapanpun dan juga bersama siapapun. Di tempat kerja mungkin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di rumah juga kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang ramai kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di tempat yang sepi kita selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah makna dari takwa yang sebenar-benarnya. Kemudian kapanpun itu, entah itu pagi, siang, malam, atau mungkin tengah malam, kita selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan sebenar-benarnya. Dan bersama siapapun kita harus tetap menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama guru-guru kita, bersama tetangga kita, bersama orang di rumah atau mungkin orang di tempat kerja, di tempat bersama orang-orang yang rajin beribadah maupun yang jarang beribadah, kita selalu menunjukkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah maksud dari takwa yang sebenar-benarnya. Dalam artian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak perlu tempat tertentu, tidak perlu waktu tertentu, atau tidak perlu ada orang tertentu baru kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun itu, dimanapun itu, bersama siapapun, kita harus berusaha selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara agar kita dapat menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, dan bersama siapapun ialah dengan cara menjaga hati kita. Menjaga hati kita dari berbagai jenis penyakit-penyakit hati, dan juga mengingat bahwasanya hati ini memegang peran penting dalam diterimanya amal ibadah kita. Oleh karenanya kita harus selalu menjaga hati kita. Pentingnya menjaga hati, mengapa demikian? Karena hati ini di dalam bahasa Arab disebut qalbun. Qalbun dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, hati di dalam bahasa Arab disebut qalbun karena sifatnya yang taqallub. Taqallub dinamakan qalbun karena sifatnya taqallub. Apa artinya taqallub? Ialah berubah-ubah. Hati ini seringkali berubah-ubah. Mungkin sekarang kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beberapa saat kemudian hati kita sudah berubah. Atau mungkin dalam hal keduniaan, sekarang kita marah, tiba-tiba kita senang. Sekarang kita senang, nanti tiba-tiba kita sedih, tiba-tiba kita marah. Hati ini seringkali berubah-ubah, dan tentunya berubah-ubahnya hati berpengaruh pada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ketika dia bahagia, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika hatinya merasa sedih, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba hilang. Dan ada juga orang yang ketika sedih ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika diberi kesenangan, tiba-tiba ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala hilang. Oleh karenanya perlu kita selalu menjaga hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu menyadari betapa pentingnya kita menjaga hati agar tetap taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa yang patut kita amalkan, di mana doa tersebut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan hati kita. Bagaimana doanya? Doanya adalah Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Yang artinya Allahumma, ya Allah,
musarrifal qulub, yang maha membolak-balikkan hati. Sarrif qulubana, condongkan hati kami, balikkan hati kami ala taatik, terhadap ketaatan kepadamu. Begitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa tersebut? Karena tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya hati manusia seringkali condong ke sana dan condong kemari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati sebagaimana yang disampaikan tadi memegang peran penting dalam diterima atau tidaknya amalan seorang hamba, dan juga berperan penting dalam meningkatkan pahala seorang hamba dan juga menurunkan pahala dari ibadah seorang hamba. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dijelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu min salatihi illa usyuruha tusu'uha sumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha sulusuha wa nisfuha." Yang artinya seorang laki-laki ia selesai sholat dan tidak ada yang tercatat pahala dari sholatnya illa usyuru sholatihi illa usyuruha, kecuali 1/10 dari sholatnya. Dilanjutkan sabdanya, tusu'uha sumunuha subu'uha sudusuha, ada yang 1/9, ada yang 1/8 dari sholatnya, ada yang 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan ada yang setengah. Di dalam hadis ini dapat kita simpulkan bahwasanya ibadah seorang hamba, sholat seorang hamba, ada yang hanya dicatat setengahnya saja, ada yang 1/4-nya, ada yang 1/5-nya, ada yang 1/7-nya, ada yang 1/8, bahkan usyuruha, ada yang 1/10. Mengapa demikian? Dijelaskan oleh para ulama, itu karena hatinya. Seringkali kita sholat, namun di dalam sholat kita hanya memikirkan keduniaan. Bayangkan 24 jam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat hanya beberapa menit saja. Namun dalam beberapa menit yang harusnya kita khususkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memikirkan hal-hal keduniaan. Bagaimana kalau seandainya kita beribadah yang harusnya hati kita terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, namun malah condong ke sana kemari? Oleh karenanya kita perlu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ditetapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan hal keduniaan, kita harus tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ibadah juga harus tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati juga berperan penting dalam diterima atau tidaknya ibadah kita. Contohnya seorang yang bersedekah, namun ia bersedekah niatnya riya semata, tidak ada niat karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sedekahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdakwah mungkin ia hanya ingin dapat pujian saja, di dalam hatinya tidak ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat hanya karena ingin dipuji, hanya ingin dilihat oleh orang lain, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu penting kita menjaga hati agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ketakwaan kita tetap berada di jalan yang benar, agar hati kita tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita lakukan, baik itu hal keduniaan maupun ibadah yang kita lakukan, tetap hati kita pautkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang khotib sampaikan bermanfaat bagi khotib pribadi dan kepada jemaah sekalian. Semoga kita selalu dapat menautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu berada di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin innahu huwal ghafurur rahim.